Bang, kemarin kan saya lihat ya cuplikan Raffi Ahmad Acara yang di Metro itu. iyalah di salah satu stasiun televisi lah. Jadi kan pernyataannya beliau begini nih, salah satu tugas khusus paling berkesan untuk dia ikut kunjungan ke Nusa Kambangan dan pengen mengubah citra Nusa Kambangan jadi lebih menarik. Serius itu maksudnya apa ya? Kalau menurut Abang? Nah, itu yang menjadi tanda tanya juga bagi saya. Nusa Kambangan itu kan penjara. Iya. Apanya yang mau dirubah citra image apa? Apakah mau penjara ini jadikan destinasi wisata? Kan nggak perlu orang tertarik untuk berkunjung ke Nusa Kambangan kan? Padahal itu tempat kriminal terakhir ya. Iyalah, penjara yang high security ya, artinya penjara terakhir para narapidana yang kelas kakap itu loh. Nah, kalau Raffi Ahmad ke sana berkunjung bersama Menteri Pariwisata dalam rangka apa? Apakah mau menarik wisatawan berkunjung ke Nusa Kambangan atau seperti apa? Bahkan saya berpikir seolah-olah itu dorongan kepada para pemuda untuk menjadi narapidana. Itu kan saya gagal paham. Melakukan kriminal lah ya. Kriminal sehingga bisa jadi narapidana di Nusa Kambangan karena tertarik dengan promosi itu. Ya artinya ini kan menjadi perbincangan publik ya. Beliau itu kan sebagai utusan presiden di bidang pemuda. Kalau menurut Abang sendiri, gimana sih melihat kapasitas keilmuan seorang Raffi Ahmad gitu? Raffi Ahmad itu kalau di bidangnya top, jago di dunia entertain lah ya. Entertainment lah artis ya. yang paling top kan hari ini saya kira Raffi Ahmad. Ya, ya. Kalau kapasitasnya Raffi Ahmad sebagai artis kita komentari, itu tidak pas. Ya, bisa saja kita jadi tukang gosip kan, julid gitu kan. Karena persoalannya hari ini adalah Raffi Ahmad ini seorang public figure, pejabat negara yang juga digaji oleh APBN dari pajak rakyat. Iya. Ya tentu kan saya ingin melihat. Bahkan sebenarnya saya sempat nonton juga itu ketika ditanya sebelum dia bilang ke Nusa Kambangan itu. Jawaban kalau tidak keliru ya, jawaban Raffi Ahmad itu tugasnya sebagai utusan khusus bidang pemuda dan apa itu kewirausahaan ya. Itu kan dia bilangnya diibaratkan di hutan rimba. Jadi mencari-cari apa yang mau dikerjakan bagi pemuda ini. Padahal sudah ada kementerian bidang pemuda dan olahraga, ada kementerian juga di seni kebudayaan juga ada, kementerian pariwisata kan juga ada. Artinya kan tinggal melakukan koordinasi di situ ya. Saya juga bingung ya model koordinasinya lintas kementerian. Urusan khusus ini kan setingkat dengan kementerian, kalau ada nomenklaturnya kan setingkat dengan kementerian. Iya. Oke lah, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh Kementerian Pemuda, oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, yang itu kan harapannya utusan khusus ini yang bisa mengeksekusi kan. Cuman sampai hari ini saya pribadi, mungkin publik juga melihat bidang utusan khusus itu sepertinya masih belum nampak apa yang dikerjakan. Sejak awal dilantik ya sampai hari ini, saya juga kan masih pemuda nih. Belum merasakan efek atau dampak kebijakan atau terobosan tentang kepemudaan yang digagas oleh Raffi Ahmad. Iya. Kalau menurut Abang, itu gimana seharusnya ya? Sebagai orang yang ditunjuk langsung dan dilantik oleh presiden. Ya mungkin ada lah ya yang dikerjakan, cuman itu tidak terekspos. Kita soroti itu adalah pernyataan Raffi Ahmad di salah satu stasiun televisi itu, yang itu bisa bermakna yang bias itu, dengan mengatakan ingin mengubah citra Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ini bukan tempat wisata. Penjara apa aja yang mau di up atau mau
Mungkin kan Branding bukan dari kan mungkin penjara bukan itu. penjaranya, Nusa Kambangannya gitu, mau dibuat di wisata, lihat pantainya. Yang kurang pas lah, masih Nah. banyak tempat yang perlu dieksplor kan untuk dalam konteks wisata ya, ada Lombok, ada tempat-tempat yang bahkan di Madura itu ada itu Kepulauan Kangean itu. Itu kalau kita mau serius, Iya iya iya. itu banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni yang juga memiliki sumber daya kekayaan laut yang bisa dipakai untuk snorkeling, itu terumbu karangnya juga bagus itu. Mungkin Raffi Ahmad ini berpikir apa yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain atau oleh pemuda-pemuda hari ini ya. Makanya dia coba menarik Nusa Kambangan itu menjadi pembahasan. Mungkin kan orang kalau mendengar Nusa Kambangan kan tempat yang menakutkan, tempat Iya. narapidana. Nah, itu yang mungkin niat baik Raffi itu ingin mengubah kesan Iya. itu. Tapi kan kesannya Nusa Kambangan memang tempatnya khusus para narapidana yang Ya mungkin bukan di penjaranya, di pinggir Nusa ya, saya kurang Kambangan. tahu ya, karena saya juga belum pernah berkunjung ke Nusa Kambangan itu. Harusnya Raffi Ahmad ini kan ini ya, manggil pemuda-pemuda kayak kita ini ya. Saya kan tahu berdiskusi. banyak kan. Iya. Kita ini pemuda-pemuda yang perlu dibina Iya. untuk bagaimana memiliki kontribusi bagi negara dan bangsa. Nah, artinya kita ini kalau masalah ide, gagasan, cuman belum punya kesempatan aja. Kalau bicara ide, saya sepakat Nah. itu dan gagasan itu. Waduh, itu sudah Paham lah. bukan paham. Apa? Udah nggak muat dari sebagainya ide, apalagi Iya. kalau kita lagi ini ya, lagi di kamar mandi di toilet itu. Waduh, ide itu sudah begitu jutaan ide itu yang ingin kita explore gitu kan. Cuman kan kita tidak punya kesempatan untuk mengeksploitasi ide-ide kita itu. Tapi kalau pandangan abang sendiri sebagai pemuda, harusnya Raffi Ahmad itu memberikan narasi kebangsaan itu tentang pemuda itu harusnya seperti apa ya gitu. Ya kan harapannya pemuda ini kan bisa diperdayakan dengan baik. Potensi pemuda itu bisa dihimpun, Iya. bisa dikolaborasikan, sehingga ini bisa dieksploitasi apa yang menjadi ide-ide dan gagasan para pemuda itu. Nah, Raffi Ahmad harusnya bisa menghimpun untuk mewujudkan Indonesia emas. Betul, saya sepakat. Kalau Masa saya depan bangsa ini kan ada di tangan pemuda. Pejabat negara itu kan ada kode etik ya, ada Iya. norma yang harus dijaga. Beda kapasitas Raffi sebelum jadi pejabat negara, Iya. seorang entertain itu bebas lah.